Udah ya, berarti kita mulai. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tiara selaku dosen pengampu mata kuliah auditing 2 serta teman-teman saya yang saya cintai. Oke, terima kasih atas waktunya. Untuk hari ini saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Mualimah Fikriani. Saya sebagai pembawa acara di sini dan dibantu oleh 3 rekan saya. Yang pertama ada Lili Solihin selaku pembawa acara, Okta Triana selaku pembawa materi, dan Mbak Ade Fitri Natalia Rohma selaku pembawa materi. Oke, untuk selanjutnya kita langsung masuk saja ke materinya. Bisa ditampilin nggak maksudnya? Yang gede tuh. Oke, untuk kali ini kami akan membahas tentang audit tentang persediaan. Apa sih yang dimaksud tentang sediaan? Ya, sediaan itu merupakan unsur aktiva yang disimpan dengan tujuan untuk yang dijual dalam kegiatan bisnis yang normal ataupun barang-barang yang akan dikonsumsi dalam pengolahan produk yang akan dikonsumsi dalam pengolahan produk yang akan dijual. Di dalam perusahaan dagang, sediaan terutama terdiri dari sediaan barang dagang. Sedangkan dalam perusahaan manufaktur, sediaan terdiri dari bahan baku, bahan penolong, produk dalam proses, produk jadi, atau sediaan suku cadang dan bahan habis pakai pabrik. Untuk materi selanjutnya saya untuk Mbak Ade dipersilahkan. Tujuan pengujian substantif terhadap saldo kesediaan. Yang satu, memperoleh keyakinan tentang keadaan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan sediaan. Yang kedua, membuktikan asersi keberadaan sediaan yang dicantumkan di neraca dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan sediaan. Yang ketiga, membuktikan asersi kelengkapan transaksi yang berkaitan dengan sediaan yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo sediaan yang disajikan di neraca. Yang keempat, membuktikan asersi hak kepemilikan klien atas kesediaan yang dicantumkan di neraca. Selanjutnya, membuktikan hasil penilaian sediaan yang dicantumkan di neraca. Membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan sediaan di neraca. Prosedur audit awal. Auditor melakukan 5 prosedur audit berikut ini dalam melakukan rekonsiliasi informasi sediaan di neraca dengan catatan akuntansi yang bersangkutan. Yang pertama, usut saldo sediaan yang tercantum di neraca ke saldo akun sediaan yang bersangkutan di dalam buku besar. Yang kedua, hitung kembali saldo akun sediaan di buku besar. Yang ketiga, usut saldo awal akun sediaan di kertas kerja tahun yang lalu. Selanjutnya, usut posting pendebitan dan pengkreditan akun sediaan ke jurnal yang bersangkutan. Yang terakhir, lakukan rekonsiliasi buku pembantu sediaan dengan akun kontrol sediaan di buku besar. Prosedur analitik. Prosedur analitik ini merupakan pengecekan secara menyeluruh mengenai kewajaran sediaan yang disajikan neraca. Dalam prosedur ini, auditor menghitung berbagai rasio yang bersangkutan dengan sediaan. Pengujian terhadap transaksi rinci. Auditor melakukan pengujian substantif terhadap transaksi rinci yang mendebit dan mengkredit akun sediaan dan pengujian pisah batas yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan akun tersebut. Ya, terima kasih Mbak Ade. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Okta. Dipersilakan Mbak Okta. Ya, terima kasih Teriani. Selanjutnya, pengujian terhadap saldo akun rinci. Yang pertama, prosedur audit yang ditempuh oleh auditor dalam melaksanakan pengamatan
terhadap perhitungan fisik sediaan adalah 1. Pengamatan terhadap perhitungan fisik sediaan untuk membuktikan asersi, 2. Keberadaan dan keterjadian, 3. Kelengkapan, dan yang terakhir penilaian sediaan. Auditor melakukan pengamatan terhadap perhitungan fisik sediaan. Memeriksa instruksi tertulis mengenai perhitungan fisik sediaan. Instruksi tertulis mengenai perhitungan fisik sediaan sebaiknya disusun bersama antara klien dengan auditor independen, sehingga jika instruksi tersebut digunakan untuk melaksanakan perhitungan fisik sediaan, auditor harus memeriksa instruksi tertulis yang dibuat oleh klien untuk memperoleh keyakinan mengenai ketelitian dan keandalan data hasil perhitungan fisik sediaan. Dan yang B, melakukan pengamatan terhadap perhitungan fisik sediaan yang telah dilakukan oleh klien. Pengujian fisik sediaan merupakan prosedur yang harus dilakukan oleh klien untuk menjamin ketelitian data sediaan yang dicatat dalam catatan akuntansinya. Selanjutnya, kirimkan surat konfirmasi yang disimpan di gudang pihak luar. Mintalah informasi mengenai barang-barang klien yang dijual secara konsinyasi dan barang-barang titipan yang ada di tangan klien. Mintalah informasi mengenai sediaan yang dijadikan jaminan penarikan utang. Lakukan pengujian terhadap penilaian sediaan. Mintalah informasi mengenai metode penilaian sediaan yang digunakan oleh klien. Periksa kesesuaian kos persatuan sediaan dengan prinsip akuntansi berterima umum. Periksa catatan pendukung yang bersangkutan dengan data kos persatuan sediaan. Bandingkan laba bruto tahun yang diaudit dengan laba bruto tahun sebelumnya. Lakukan pengamatan terhadap unsur sediaan yang rusak. Hitung tingkat perputaran sediaan dan bandingkan dengan tingkat perputaran sediaan tahun sebelumnya. Lakukan pengamatan terhadap sediaan yang lambat pemakaiannya atau penjualannya. Dan mintalah surat representasi sediaan dari klien. Ya, terima kasih Mbak Okta atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mas Lili Solihin. Monggo Mas. Baik, terima kasih kepada Mariani. Selanjutnya ada pemeriksaan, penyajian, dan pengungkapan sediaan di neraca. Auditor melakukan verifikasi penyajian sediaan di neraca dengan cara, yaitu yang pertama, memeriksa klarifikasi sediaan di neraca. Jika jumlahnya material, sediaan dalam perusahaan manufaktur harus disajikan menurut unsur-unsur utama sediaan. Yang kedua, memeriksa penjelasan yang bersangkutan dengan sediaan. Klien diharuskan menjelaskan di dalam laporan keuangannya mengenai metode penentuan kos dan metode penilaian yang digunakan dalam penyajikan sediaan di neraca. Yang ketiga, ada melakukan analisis review terhadap sediaan. Review analitik ini merupakan review secara menyeluruh mengenai kewajaran sediaan yang disajikan di neraca. Dalam prosedur ini, auditor menghitung berbagai rasio yang bersangkutan dengan sediaan. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Riani. Ya, terima kasih teman-teman atas pemaparan materinya. Mungkin cukup itu saja materi proses audit mengenai persediaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk apabila ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe.